Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan pelajaran kita, yakni pelajaran Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada poin yang berikut, ke-97, yaitu berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa'arif li Bani Hashim fadlahum, kenalilah keutamaan Bani Hashim, liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'arif fadla Quraisy wal Arab wa jami'il afkhadh, dan kenalilah keutamaan Quraisy dan orang-orang Arab serta seluruh keturunan mereka. Wa'arif qadrahum wa huquqahum fil Islam, kenalilah jasa-jasa mereka dan hak-hak mereka di dalam Islam. Wa maulal qaumi minhum, dan maula suatu kaum itu hukumnya adalah bagian dari kaum tersebut. Wa ta'arraf li sairin nasi haqqahum fil Islam, dan demikian pula kenalilah hak-hak orang Islam, kenalilah hak-hak kaum muslimin. Naam. Ikhwan wa akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Di dalam keterangan Al-Imam Al-Barbahari ini, beliau menerangkan kepada kita tentang keutamaan beberapa kaum. Yang pertama, beliau mengingatkan kepada kita tentang Bani Hashim. Sungguh ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini adalah bukan ucapan yang bersumber dari pendapat atau ijtihad beliau belaka, tetapi sungguh apa yang dikatakan oleh beliau ini bersumber pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dan dia merupakan salah satu di antara perkara akidah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ya ikhwan, kalau kita bicara tentang Bani Hashim, maka keturunan Bani Hashim itu dari Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya beberapa orang anak. Ya, Abdul Manaf itu punya beberapa orang anak. Yang pertama itu Hashim, yang merupakan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abdul Syams, merupakan kakeknya Utsman bin Affan. Lo diurut ke atas, nanti ketemu dari Utsman bin Affan itu ketemu sama
apa namanya, Abdus Syams itu adalah termasuk anaknya Abdul Manaf, masih saudara dari Hashim, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nufail. Nufail ini adalah kakeknya sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, ya, beliau punya beberapa riwayat dan tidak banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah kakeknya siapa? Atau dikenal dengan Bani Muttalib dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke atas. Ya. Nah, ikhwan, ini ada Abdul Manaf itu punya 4 keturunan, ya, 4 anak-anak laki-laki yang semua ini bercabang, ya, kepada keturunan yang punya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipilih dari Hashim. Dipilih dari apa? Dari Hashim. Paham maksud ana? Paham maksudnya? Baik. Jadi Abdul Manaf punya 4 orang anak, nanti turunnya ke Rasulullah, turunnya ke Uthman, turunnya ke Hakim bin Hizam, turunnya ke Al-Muttalib, ya, Bani Muttalib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipilih dari Bani Hashim tadi. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa min Kinanah Quraisy wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak Ismail. Dari anak Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan kemudian Allah memilih aku dari Bani Hashim. Mafhum ya ikhwan? Nah, ini kalau kita paham ini kalau di Indonesia Timur itu namanya marga atau klan, ya, kabilah, suku. Nah, kalau kita paham ini, maka kita akan mengetahui siapakah yang dimaksudkan dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkara kalau kita bicara tentang kekerabatan, itu kita bicara tentang nasab. Kalau kita bicara tentang nasab, maka ketahuilah bahwa perkara yang paling pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu, dari dunia ini, dari agama ini, yaitu perkara yang berkaitan dengan nasab. Kenapa? Karena akan terjadi di akhir zaman terjadinya kekacauan nasab. Terjadinya kekacauan nasab, di mana terjadi kerusakan, banyaknya anak-anak yang lahir tidak diketahui, ya, kemudian banyaknya anak-anak yang diadopsi tanpa asal muasal, ya, kemudian dipindahkan marganya. Seorang dia ambil anak angkat, kemudian anak angkat itu dia jadikan sebagai anaknya, dia pasang marganya di belakang namanya dan seterusnya, sehingga terjadinya kerancuan nasab. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini adalah ilmu faraid. Ilmu apa? Ilmu faraid. Tahu ilmu faraid? Ilmu waris. Nah, kalau ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan hilang dari umat ini. Ilmu yang pertama kali akan hilang dari umat. Karena manusia tidak lagi merujuk kepada hukum-hukum mawaris atau hukum-hukum faraid. Kenapa? Ya, karena di situ ketika hukum faraid mau dibicarakan, otomatis kita harus berbicara tentang nasab. Ya. Kalau kita bicara tentang ilmu faraid, kita berbicara tentang nasab. Mana yang termasuk asabah, mana yang termasuk dawil furud, ya, dan berapa bagiannya orang-orang yang termasuk dalam dawil furud,
dan bagaimana kedudukannya para ashabah dan seterusnya, itu bicara tentang apa? Bicara tentang nasab. Nah, maka perkara ini perkara yang sangat penting sekali. Kemudian termasuk di sini adalah kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quraisy, Arab dan seluruh keturunan-keturunan mereka. Kemudian keutamaan atau hak-hak kaum muslimin, wa maulal qaum minhum, dan maulah suatu kaum adalah berasal dari mereka. Maula itu apa? Maula itu mantan budak, ya. Mantan budak satu kaum itu dianggap bagian dari kaum tersebut. Maksudnya apa? Isinya begini, di kalangan orang-orang Arab di zaman dulu dan bahkan sampai hari kiamat, perbudakan itu tidak dihapus, ya, tetapi ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Tetapi kita katakanlah pada zaman dulu itu ada yang namanya budak. Nah, budak itu terkadang dimerdekakan. Apakah dimerdekakan oleh tuannya atau dimerdekakan oleh orang yang mempunyai kelapangan rizki? Iya, ada seorang yang dia punya kelapangan rizki, dia kaya raya, dia membeli budak lalu dia merdekakan budak itu. Atau ada budak yang memang dimerdekakan oleh tuannya saja dengan berbagai faktor. Apakah karena dia berjanji untuk menebus dirinya sedikit demi sedikit, atau karena dengan janji atas tuannya kalau tuannya wafat maka dia dimerdekakan dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, budak itu dalam keadaan atau pada kondisi tertentu budak itu bisa merdeka, dimerdekakan. Mafhum ya ikhwan? Nah, budak yang dimerdekakan ini itu biasanya terjadi perselisihan di antara kalangan orang Arab dulunya. Dulunya orang yang seorang budak itu dia mewariskan hartanya kepada tuannya. Dia mewariskan hartanya kepada tuannya. Kalau dia sudah merdeka, pada masa jahiliyah, hartanya kalau ada dan dia meninggal, maka hartanya akan diambil oleh tuannya yang telah dia sudah merdeka dari tuannya. Nah, Islam menetapkan kemudian hukum yang berkaitan dengan pembebasan budak bukan seperti itu. Islam membatalkan kebudayaan jahiliyah itu dengan mengatakan bahwa orang yang memerdekakan budak dialah yang lebih berhak atas warisan sang budak tersebut. Paham? Paham ya? Misalnya si A, dia memerdekakan budak si B. Lalu suatu ketika si B ini dia punya harta yang banyak, dia wafat, maka harta-harta ini menjadi warisan terhadap tuannya apa orang yang memerdekakannya? Orang yang memerdekakannya. Nah, sebab itu maula mantan budak suatu kaum, orang yang memerdekakan budak dari suatu kaum, itu hukumnya dia bagian dari kaum tersebut. Dari sisi apa? Waris. Dari sisi apa ikhwan? Dari sisi waris. Paham di sini? Nah, kenapa? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maulal qaum min anfusihim. Ya, maula suatu kaum itu adalah bagian dari mereka. Apa maksudnya? Hal ini diterangkan di sini. Hal ini diterangkan adalah dalam rangka menerangkan kepada kita bahwa maula suatu kaum itu bagian dari kerabat mereka. Bagian dari apa ikhwan? Kerabat mereka. Sehingga kalau suatu kaum itu mereka mempunyai kedudukan, mereka mempunyai hak-hak, maka maula mereka juga mempunyai hak-hak. Nah, mafhum ya ikhwan? Karena dia dianggap bagian dari mereka. Karena dia dianggap bagian dari mereka. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali mewasiatkan tentang kerabat beliau. Sampai-sampai di dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syura Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya, katakanlah aku tidak meminta ya dari kalian atas seruanku ini imbalan.
Aku tidak meminta atas seruanku, atas dakwaku, atas ajakanku ini imbalan. Ya, illal mawaddata fil qurba. Melainkan kasih sayang dalam apa? Keluarga. Maka para ulama mengatakan ayat ini, ya illal mawaddata fil qurba, melainkan kasih sayang di dalam keluarga, itu menurut salah satu dari pendapat ahli tafsir adalah qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayang terhadap kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba. Ya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kalian dapati dari harta ghanimah, ya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala seperlimanya. Demikian pula bagi Rasul walidzil qurba, dan bagi kerabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allahu wa iyyakum, kalau kita lihat di sini bahwa kaum muslimin secara keseluruhan, maka di sana Bani Hashim mempunyai keutamaan dari kalangan kaum muslimin, atau kaum muslimin kemudian ke atas Quraisy, kemudian ke atas lagi apa namanya? Kinanah. Nah, itu Rasulullah, Quraisy, Rasulullah, Bani Hashim, Quraisy, Kinanah. Inilah apa? Posisi keutamaan mereka. Baik. Kalau begitu antum tanya, Ustadz, kalau di sini keutamaan tentang katakanlah orang-orang tertentu, Rasulullah dan kerabatnya mempunyai keutamaan. Lalu bukankah telah datang di dalam ayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis, Rasulullah mengatakan la fadla li arabin ala ajami wala li abyada ala aswada illa bitaqwa kullukum li adam wa adam min turab. Tidak ada keutamaan terhadap orang Arab atas orang ajam, begitu pula orang berkulit putih atas kulit hitam, kecuali dengan takwa. Ya, kalian ini semua berasal dari Adam, sementara Adam itu dari tanah. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada perbedaan. Sementara di sisi lain adanya ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar supaya kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Kalau kita lihat secara zahir, seolah-olah ada kontradiksi antara nas-nas yang ada, ya. Maka kita katakan, ya ikhwan, hakikatnya tidak ada kontradiksi. Hakikatnya tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena keutamaan Arab, keutamaan Bani Hashim, keutamaan Quraisy, keutamaan orang Arab, keutamaan itu semata-mata bukan karena nasab belaka, tidak, tetapi karena keutamaan yang terkumpul padanya keimanan dan ketakwaan. Terkumpul padanya keimanan dan ketakwaan, sehingga siapapun dari mereka, orang-orang apakah dia itu Bani Hashim atau orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jika tidak ada padanya keimanan, fala qimalah, maka tidak ada harga baginya di dalam Islam, tidak ada kedudukan baginya, apalagi apabila tidak diiringi dengan apa? Melakukan amal saleh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Allah katakan fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun lak wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Perhatikan susunan ayat.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik." Maka berpegang teguhlah dengan agama yang diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun lak. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi engkau, walikaumik, dan kepada kaummu, wasaufa tus'alun, dan kalian semua akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ini menjadi syahid, ya, menjadi sisi pendalilan bahwa Rasulullah dan kaumnya dan kerabatnya itu Al-Quran menjadi peringatan bagi mereka pertama-tama, dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tentang hal tersebut. Artinya keutamaan dan kemuliaan mereka itu adalah karena mereka adalah orang-orang yang pertama memikul beban syariat ini. Mafhum ya ikhwan? Orang-orang yang pertama memikul beban syariat, menjaganya, memeliharanya, dan mendakwakannya kepada manusia. Sebab itu orang Arab termasuk bagian daripada orang yang harus kenali keutamaan mereka. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa Arab. Mereka adalah orang-orang yang paling pertama bermuamalah dengan Rasulullah dan menerima agama. Mereka memikulnya dan mereka menyampaikannya kepada umat. Maka mereka tentunya mempunyai keutamaan akan hal tersebut. Nah, baik, sampai di sini paham ya ikhwan? Namun seandainya ada orang Arab lalu dia tidak mengamalkan agama ini dengan baik, dia tidak memikulnya dan dia tidak menyampaikannya, maka dia tidak mempunyai keutamaan sebagaimana yang diwasiatkan kepada kita. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini semua adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ayat ini pertama kali berbicara kepada siapa? Kepada sahabat, orang Arab apa bukan? Orang Arab. Kenapa? Karena mereka itu ta'muruna bil ma'ruf, mereka mengemban amanah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah merupakan sisi yang menjadi penyempurna kemuliaan mereka atau keutamaan mereka. Seandainya mereka hanya orang Arab saja, tapi mereka tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak melarang daripada yang mungkar, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada pada mereka keutamaan sebagai umat yang terbaik. Tidak ada keutamaan pada mereka sebagai umat yang terbaik. Hatta orang-orang di zaman ini yang mengaku bahwa dia adalah Bani Hashim, ya, dia menyandarkan dirinya bahwa kami ini Bani Hashim, kami punya surga, ya. Kami, kalau bukan karena kami, kalian ini tidak bisa masuk surga. Kalian ini biar bahlul, tapi kalau cinta sama kami bisa masuk surga, ya. Kami punya jid, punya kakek itu tidak bisa tidur 30 tahun. Karena lihat balik ke kanan lihat surga, balik ke neraka, balik ke kiri lihat neraka. Kami punya jid, kalau enggak malu hati sama Allah, neraka dipadamkan semasa hidupnya, ya. Ini ucapan-ucapan yang batil, mungkar, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan hatta dia adalah Bani Hashim, kalau tidak ada pada dirinya ketakwaan, tidak ada pada dirinya keimanan, maka tidak ada harga baginya. Tidak ada harga baginya. Kenapa? Karena keutamaan Bani Hashim, keutamaan Arab, keutamaan Quraisy itu bukan semata-mata karena nasab mereka, tetapi karena sandarannya keimanan dan ketakwaan pada nasab, maka mulialah mereka. Maka apa? Mulialah mereka. Nah, kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, begitu pula maula dari suatu kaum, yang sebagaimana telah ana jelaskan tadi, ya. Taib. Kemudian Allah berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa'rif fadlal ansar wa wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim wa alur rasuli fala tasubbahum. Mungkin ada perbedaan cetakan, ya. Pada sebagian cetakan itu yang pernah ana lihat itu tansahum. Iya,
Di punya antum apa? Tan saya. Taib. Nah, di sini fala tasubbah. Punya ana ini fala tasubbahum. Tasubbahum, janganlah kalian mencaci mereka. Kalau fala tansahum, janganlah kalian melupakan mereka. Yani melupakan hak-hak mereka. Iya. Ya, bisa semakna. Melupakan hak mereka bisa terjatuh pada mencaci mereka. Sama. Iya. Taib. Kemudian apa? Fala tasubbahum. Wa'rif fadlahum wa karamatihim. Di situ mungkin tidak ada ya kalimat. Ada. Baik. Wa karamatihim wa jiranuhu min ahlil Madinah wa'rif fadlahum. Kata Imam Al-Barbahari kemudian, kenalilah keutamaan kaum Ansar. Wa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, dan wasiat Rasulullah tentang mereka. Wa alur rasuli, dan keluarga Rasul. Keluarga di sini lebih dekat lagi, yaitu apa? Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Rasulullah. Fala tasubbahum, janganlah kalian mencaci mereka, atau janganlah kalian melupakan hak-hak mereka dalam sebagian cetakan. Wa'rif fadlahum wa karamatihim, kenalilah keutamaan dan kemuliaan mereka. Wajiranuhu min ahlil Madinah, dan tetangganya dari ahli Madinah, dari penduduk Madinah. Wa'rif fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Taib. Di kalimat ini ada yang antum bingungkan dari kalimat ini? Kalimat ini pertama Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wa'rif fadlal ansar, kenalilah keutamaan Ansar. Di akhirnya beliau mengatakan jiranuhu min ahlil Madinah, tetangganya dari ahli Madinah. Bukankah penduduk Madinah itu Ansar? Iya. Taib. Mafhum ya ikhwan? Nah, di sini kita katakan bahwa yang dimaksudkan dengan kaum Ansar, dimaksudkan dengan kaum Ansar, jadi tidak semua penduduk Madinah itu kaum Ansar. Ya, yang dimaksudkan dengan kaum Ansar itu adalah suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Inilah yang dimaksudkan dengan orang-orang Ansar. Mereka merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim atau Ahlul Bait dari apa namanya? Bani Hashim ya, Ibnu Abbas dan keturunannya. Termasuk di situ ada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Rasulullah dan istri-istri Rasulullah itu termasuk Ahlul Bait apa bukan? Termasuk Ahlul Bait. Istri-istri Rasulullah termasuk Ahlul Bait. Keluarga istri-istri Rasulullah Ahlul Bait apa bukan? Bukan. Nah, barakallahu fiik. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau dari pihak istri ya, kalau tidak punya sambungan nasab berarti berhenti di istri saja sebagai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab, Sauda binti Jahsh, Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah, ya. Itu semua adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Janganlah engkau mencela atau mencaci mereka. Wajiranuhum min ahlil Madinah wa'rif fadlahum, jirannya Rasulullah dari ahli Madinah, yaitu ada orang-orang Arab yang mereka itu tinggal di Madinah, yang mereka beriman kepada Rasulullah, mereka belajar kepada Rasulullah, dan mereka mengemban agama ini yang mereka ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka. Taib. Kita lihat ya kawan, kalau kita bicara tentang sahabat Ansar, itu sama dengan kita bicara tentang keumuman sahabat secara umum, kemudian keutamaan kurun waktu mufaddalah secara umum. Karena puncak dari kurun waktu mufaddalah itu ada pada para sahabat. Para sahabat itu terbagi menjadi muhajir dan ansar dan orang-orang Arab yang ketika itu hidup bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada Ansar, sahabat Ansar. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar
Orang-orang yang pertama dan awal dari kalangan muhajir dan ansar. Muhajir lebih dikedepankan dari ansar. Jadi kalau kita lihat keutamaan sahabat, antara muhajir dan ansar, mana yang punya kedudukan lebih utama daripada kedua ini? Yaitu muhajir. Muhajir lebih duluan, baru kemudian ansar. Banyak faktor. Ya, kalau para ahli sejarah menulisnya itu banyak faktor sekali yang menyebabkan hal itu. Nah, di sini bukan tempatnya untuk anak menyebutkan, tetapi susunan ayat saja telah memberikan kepada kita istimbat akan muhajir kemudian ansar. Dan Rasulullah mengatakan khairukum qarni, atau di dalam lafaz khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Kalau lafaz hadis dengan khairukum itu lafaz yang masyhur, lafaz yang masyhur. Tapi secara sanad masih perbincangkan. Adapun secara sanad yang lafadznya adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya. 6. Adalah qarni, kurunku, para sahabatku. Ya, definisi sahabat itu apa? Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Jadi ada orang yang hidup pada zaman Rasulullah tapi tidak bertemu, walaupun dia beriman, bukan sahabat. Ada orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak beriman, juga bukan sahabat. Ya. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, beliau menambahkan satu faedah, yaitu walaupun dia pernah mengalami masa-masa kemurtadan. Maksudnya apa? Maksudnya jabatan sebagai sahabat itu terlepas ketika seorang dia murtad misalnya. Ya. Lalu setelah itu dia kembali lagi kepada Islam. Apakah jabatan sahabatnya kembali apa enggak? Begitu. Paham enggak? Paham ya? Ya, menurut keterangan Al-Hafidz dalam Mustalahul Hadis, bahwa kalau antum pelajari Mustalahul Hadis ini ada keterangan bahwa menurut pendapat yang rajih, kembali status sahabatnya kembali. Makanya di situ ada kalimat walaupun dia pernah mengalami masa-masa kemurtadan, begitu. Mafhum ya ikhwan? Taib. Nah, kemudian apa? Kemudian orang-orang setelah mereka tabi'in. Nah, kalau kita lihat sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, kurun waktu mufaddalah, itu tidak semata-mata dibatasi dengan waktu, bukan hanya dengan waktu, ikhwan. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in itu bisa ditinjau dari dua sisi. Bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi waktu. Sisi yang kedua adalah sisi bertemunya. Sisi apa? Bertemunya. Paham? Paham maksud? Baik. Jadi begini, ada orang yang hidup pada kurun waktu sahabat, tapi dia bukan sahabat. Ada orang yang hidup di kurun waktu tabi'in, tapi dia bukan tabi'in. Ada orang yang hidup di kurun waktu tabi'at tabi'in, tapi dia bukan tabi'at tabi'in. Mafhum? Paham ya? Oleh sebab itu tidak ada seorang ulama yang memasukkan Sufyan bin Uyainah termasuk tabi'in. Tidak ada. Padahal Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i, itu hidup pada masa tabi'in, masa sahabat dia. Ketemu dengan kalau lihat masa sahabat itu dia hidup di situ. Tapi dia tidak termasuk dalam tabaqat tabi'in. Paham ya? Mafhum? Kenapa? Karena ini dia gugur dari sisi bertemunya itu. Gugur dari sisi bertemu. Misalnya Najasyi. Najasyi sahabat apa bukan? Bukan. Najasyi hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasul enggak? Enggak bertemu. Maka dia bukan sahabat. Jadi di samping kurun waktu, juga dari sisi bertemu atau tidak bertemunya. Ini dua sisi yang bisa menjadi ukuran standar untuk menetapkan seorang itu sahabat apa bukan, seorang itu tabi'in apa bukan, seorang itu tabi'in apa bukan. Kalau tabi'in ya sudah, dia hidup pada kurun waktu sahabat dan dia bertemu dengan sahabat. Seandainya dia hidup pada kurun waktu sahabat tapi tidak bertemu dengan sahabat, maka dia bukan tabi'in. Dia bukan apa? Tabi'in. Begitu pula tabi'at wa tabi'in. Mafhum ya ikhwan? Nah, sehingga jangan keliru ya. Jangan keliru ketika membaca buku-buku biografi lalu menentukan, oh iya dia ini hidup pada masa sekian-sekian, lalu kita seenaknya mengatakan ini tabi'in, ini sahabat, ini tabi'at tabi'in. Tidak. Itu ada penetapan tersendiri. Oleh sebab itu di dalam tabakat rijal itu Al-Imam Ad-Dahabi menyebutkan sekali tabakat-tabakat imam itu dalam
Ini dia hidup kurun sekian, dia ini kelompok di tabakat keberapa, ke-7 apa ke-6 apa ke-5 dan seterusnya yang dalam ilmu mustalahul hadis. Baik. Kemudian apa yang berikutnya, jangan mencela mereka, jangan mencaci mereka. Kenapa? Ya karena mereka mempunyai keutamaan yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang selain daripada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi wa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhud dhahabat ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan sanggup setara dengan apa? Infak mereka satu mud atau setengahnya. Ya. Nah, dan begitu juga Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, laqad radiyallahu anil mu'minina, atau radiyallahu anhum apa? Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin yang membaiat engkau di bawah pohon. Ini baiatur ridwan. Baiatur ridwan. Kalau antum lihat sejarah baiatur ridwan, baiatur ridwan ini, orang-orang yang ikut dalam baiatur ridwan ini diridai oleh Allah apa tidak? Diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu penting kita mengetahui siapa-siapa yang hadir dalam baiat tersebut. Yang hadir dalam baiat tersebut hampir seluruh pembesar-pembesar sahabat kecuali Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak hadir dalam baiatur ridwan. Tapi Utsman bin Affan termasuk dalam orang-orang yang ikut dalam baiatur ridwan apa tidak? Ikut. Kenapa? Diwakilin, ya, diwakilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat mewakili Utsman bin Affan. Ya, jadi dia termasuk di dalam baiat ridwan itu. Kenapa? Supaya kita mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari langit tentang keridaan Allah atas mereka. Nah, kalau kita telah memahami bahwa mereka orang-orang yang mendapatkan keridaan dari langit tentang mereka, itu berarti agama mereka pasti baik. Iya, ketakwaan mereka pasti benar. Kedekatan mereka dengan Allah dijamin. Maka tidak ada ruang dan tidak ada celah bagi kita untuk menyelisihi mereka, apalagi sampai mendiskreditkan mereka. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu kalau kita bicara nas-nas tentang keutamaan sahabat itu banyak sekali. Banyak sekali ditetapkan di dalam nas maupun ditetapkan di dalam apa? Sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan ayatul munafik bughdul ansar. Ya, tanda-tanda munafik itu membenci ansar. Ya. Nah, membenci sahabat apa? Ansar. Baik, satu faedah dari mengetahui keutamaan mereka. Apa ya ikhwan? Faedah yang paling nampak dari mengetahui keutamaan sahabat ini. Apa faedahnya? Apa faedah yang paling nampak dan paling harus bisa dirasakan langsung? Menjaga kesucian agama. Taib. Yang lain apa? Ketakwaannya luar biasa. Taib. Faedah lain. Agar kita bertaklid kepada mereka. Itu faedah yang paling nampak. Artinya sekarang antum tahu orang ini keutamaan orang ini dijamin surga, orang ini demikian. Tapi hasilnya apa? Mengikuti mereka, gitu. Hasilnya apa? Mengikuti mereka. Dan tidak ada celah untuk mendiskreditkan mereka. Sebab itu nanti di akhir beberapa bait syair lagi, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, maka kita bertaklid kepada mereka. Kita apa? Bertaklid kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang nas telah menunjukkan kepada mereka, nas telah menunjukkan tentang sejumlah keutamaan mereka. Maka mereka lebih pantas untuk apa? Kita bertaklid kepada mereka. Ketimbang orang yang belum ditetapkan oleh nas. Siapa keberadaannya, bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana ketakwaannya. Orang-orang ini semua yang tidak ada rekomendasi, maka mereka tentu tidak lebih berhak untuk ditaklidi daripada orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi sebagai umat terbaik. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Sampai di sini paham? Bahkan kemudian yang terakhir adalah termasuk jiran, ya, dari kalangan ahli Madinah, jiran Rasulullah, yaitu orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Mereka bersabar mengharapkan pahala, ya, dengan
apa beragama, kemudian mereka sholat di sana, mereka beribadah di sana. Yang sholat di Madinah di Masjid Nabawi itu berapa? Satu kali sholat sebanding dengan 1000 sholat di tempat lain. Ya, tentu ini mereka punya keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Tetapi kalau dia tinggal di Madinah, lalu dia bermaksiat kepada Allah, dia melakukan kekufuran atau melakukan kebid'ahan, ya, dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj yang benar, maka juga hukumannya jauh lebih besar. Hukumannya jauh lebih besar. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain." Barang siapa yang membuat-buat suatu perkara yang baru di dalam kota Madinah, atau dia melindungi pelaku bid'ah di dalamnya, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat-malaikat, dan laknat seluruh manusia. Dan laknat apa? Seluruh manusia. Maka bahaya orang-orang yang tinggal di kota Madinah misalnya, dia punya keutamaan yang banyak. Dia beribadah di sana, dia bersabar atasnya, dia sholat di Masjid Nabawi, keutamaan yang sangat banyak. Tetapi kalau dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hukumannya juga jauh lebih berat. Jauh lebih apa? Berat. Dia berbuat bid'ah di kota Madinah, dia mengadakan perkara baru dalam kota Madinah, atau dia melindungi pelaku bid'ah dalam kota Madinah misalnya, maka ini apa? La'natullah alaih. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Begitu pula para malaikat, begitu pula manusia secara keseluruhan. Maka ini peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam kota Madinah. Nah, ini kita lihat ya, ada sebagian orang, ya, sebagian orang dengan tegaknya daulah Islamiyah di Haramain di Makkah dan Madinah, itu menyebabkan para ahlul bid'ah itu mereka tidak punya ruang gerak di sana. Tapi secara sembunyi-sembunyi, ya, mereka masuk lalu melakukan kebid'ahan itu dari rumah ke rumah, ya, dari rumah ke rumah. Dan ini ancaman berat bagi mereka, ancaman berat bagi mereka. Sehingga jangan heran kalau pada kondisi-kondisi tertentu kita lihat ada hal-hal yang aneh itu terjadi di kota Madinah atau terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah, ya itu memang pribadi-pribadi manusia yang memang nyeleneh kepada penyimpangan, ya. Nah, baik, demikian ya ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.